Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, ketemu lagi bersama saya Edi Stiono, founder Rumah Quran Bahasa, trainer 1 jam bisa baca Al-Quran dari nol. Alhamdulillah, di hari pertama puasa ini, sebagaimana sudah kita sampaikan di awal terkait dengan kiat-kiat sukses di bulan Ramadan ini, mari kita mulai permulaan yang kuat, yang semangat di hari pertama bulan puasa Ramadan tahun ini. Dan insya Allah kita upayakan untuk bisa mengisi satu konten-konten yang inspiratif dan semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Kali ini kita akan kupas terkait dengan fakta-fakta yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah satu persatu semoga kita bisa mentadabburinya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Fakta pertama adalah bahwa inilah bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai yang memiliki 3 fungsi pokok, yaitu sebagai petunjuk manusia, al-bayyin, penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, kemudian yang ketiga adalah sebagai al-furqan. Yang menarik adalah sahabat semua, dalam ayat ini redaksi yang Allah pilih adalah dengan menggunakan kalimat hudan linnas, bukan hudan lil muslimin, apalagi sebagai hudan lil mu'minin. Sehingga apa? Dalam kaitan ini Allah hendak menunjukkan bahwa segala sesuatu yang nilai kebermanfaatannya sangat banyak, maka sunatullahnya adalah seluruh hamba-hamba Allah berhak untuk mendapatkannya, berhak untuk memperolehnya. Nah, 3 fungsi ini, al-huda, petunjuk, al-bayyin, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, kemudian yang ketiga adalah al-furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Yang pertama adalah sebagai al-huda. Tadi redaksi yang Allah pilih adalah an-nas, manusia, sehingga kesalahpahaman kita hari ini adalah bahwa Al-Quran itu dianggap sebagai kitab suci umat Islam saja, padahal siapapun manusianya yang mau menghormati Al-Quran, mau menggunakan Al-Quran, mau menjadikan Al-Quran sebagai hujah, sebagai pedoman, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah Muhammad sebagai nabinya, maka dia akan mendapatkan kebermanfaatan, kebahagiaan di dunia. Adapun di akhirat tidak. Contohnya misalnya Al-Quran surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lagi-lagi Allah sebutkan redaksi dengan kalimat nas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi, apa saja itu selagi halal dan thayyib, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagi kita semua. Maka sesungguhnya ketika kita dihadapkan pada makanan yang halal, yang thayyib, siapapun yang memakannya akan baik. Sebaliknya, makanan yang haram, siapapun yang meninggalkannya juga akan baik, dan siapapun yang akan melanggarnya buruk bagi pelakunya. Oleh karena itu, sebagai petunjuk ini, sebagai al-huda ini penting bahwa sesungguhnya, ingat sekali lagi, siapapun yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai
hujah, sebagai pedoman, dia akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak sekali. Kemudian ada muncul sebuah konsep tentang hidayah. Lalu bagaimana dengan hidayah? Mungkin ada di antara sahabat yang berpikir, ayo masuk Islam, kemudian bilangnya apa? Belum dapat hidayah. Ayo sholat, ayo kita beriman kepada Allah, ayo kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Kita ajak teman-teman untuk lebih beribadah kepada Allah SWT. Kemudian jawabnya apa? Belum dapat hidayah. Nah, ini ada salah satu yang pemikiran yang menurut kami salah. Kenapa salah? Karena ketahuilah adalah bahwa konsep hidayah itu bukan Allah, catat baik-baik, bukan Allah belum ngasih hidayah, tapi manusia itu sendiri yang tidak mau dikasih hidayah. Karena hakul yakin, sejak Rasulullah SAW diutus, sejak Al-Quran sudah ada, sejak kabar di mana bumi itu tersinari matahari, maka Islam akan sampai kepadanya. Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran, siapapun kita. Dan sebagai petunjuk yang dijelaskan dengan tafsir-tafsirnya, maka cara baca Al-Quran itu tentu saja Al-Quran akan dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Artinya ada ayat-ayat yang sangat jelas, ada ayat-ayat yang perlu ditafsirkan dengan hadis, ada ayat-ayat yang perlu ditafsirkan oleh ijma'nya para ulama dan ijma' dan kiasnya para ulama. Kenapa? Mungkin ada sebagian hadis yang tidak menyinggung tersurat di dalamnya. Sehingga dalam kaidah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tentu saja kita berpedoman kepada ulama-ulama tafsir yang memahami keilmuan tentang tafsir Al-Quran. Dan sekali lagi, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran, sebagaimana tadi sudah kami jelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan manfaat yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu maka ini fungsi fakta yang pertama adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dengan 3 fungsi pokok, yaitu Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Bayin sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, kemudian Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Semoga kita bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan membangun kedekatan dengan Al-Quran, dan insya Allah di akhir Ramadan kita akan mendapatkan banyak manfaat yang sudah terkandung di dalam Al-Quran. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.